semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang transformasi geometri. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar transformasi, yaitu bentuk translasi. Nah, hari ini kita akan masuk ke bentuk yang kedua, yaitu tentang refleksi atau nama lainnya pencerminan. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian sering kali melakukan hal ini ya. Nah, terutama yang perempuan nih. Nah, pencerminan itu erat kaitannya dengan kehidupan kita. Nah, apa maksud dari pencerminan dalam transformasi geometri ini? Ya, jadi pengertiannya itu bisa dikatakan merupakan transformasi geometri yang memindahkan setiap titik, garis, atau bidang itu menggunakan sifat-sifat dari pencerminan. Nah, maksudnya apa sifat-sifat dari pencerminan? Nah, kalau kalian sedang bercermin nih, bagaimana bayangan yang timbul dari hasil pencerminan itu? Ayo, bagaimana? Iya, bayangannya kalian itu pasti sama seperti kalian kan? Nah, sama seperti titik, garis, atau bidang yang akan dicerminkan. Nah, bayangannya juga sama, lalu apa yang berbeda? Nah, kita lihat tergantung nanti mencerminkannya dengan cermin apa. Oke, nah sekarang kita langsung saja. Jadi di pencerminan atau refleksi ini ada beberapa cermin yang akan kita bahas. Nah, yang untuk pertama dan kedua ini ada dua ya. Ada refleksi itu terhadap sumbu X dan refleksi terhadap sumbu Y yang akan kita bahas. Pertama yang terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini sudah ada dua titik, ada titik A dan titik B. Nah, dari titik A, oke, kalau dari titik A ini, Ibu akan cerminkan terhadap sumbu X. Bagaimana bayangan yang terjadi? Nah, karena kita menggunakan sifat dari cermin datar, maka bayangan yang terjadi itu juga akan sama bentuknya, yaitu sebuah titik ya. Nah, bagaimana bayangannya? Oke, karena dia menggunakan sifat pencerminan, maka bayangan yang dihasilkan itu mempunyai jarak yang sama. Jadi, jarak benda ke cermin itu akan sama dengan cermin ke bayangannya. Maka, kalau di sini ada A, koordinatnya 3,4 ya, X-nya 3, Y-nya 4. Dicerminkan dengan sumbu X. Sumbu X yang mana? Iya, sumbu X itu yang mendatar. Atau nama lain dari sumbu X itu adalah garis Y sama dengan 0. Nah, itu adalah nama lain dari sumbu X ya. Maka hasilnya tadi kata Ibu adalah jaraknya sama dari benda ke cermin ke bayangan, sehingga bisa kita hitung di sini. Kalau dari benda ke cermin berapa jaraknya? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti nanti bayangan ke cermin juga harus 4. Berarti bisa kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada di sini ya. Kalau kita tarik garis seperti ini. Nah, di mana bayangannya? Ada di titik A aksen. Berapa koordinatnya? Iya, koordinatnya ada X dulu ya. Koordinatnya berarti ada 3,-4. Ini untuk bayangannya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini apa yang berubah dari hasil bayangannya. Kita lihat di sini X-nya sama-sama 3 masih. Nah, berarti Y-nya yang berubah. Berarti yang di sini positif jadi negatif karena dia berpindah tempat ya. Yang awalnya di atas jadi di bawah. Berarti di sini bisa kita simpulkan jika ada A, X, Y dicerminkan. Nah, cermin ini simbolnya biasanya dengan M atau kepanjangannya mirror ya. Cermin M dengan sumbu X
dicerminkan dengan sumbu X, bayangannya adalah X, negatif Y, karena tadi yang berubah Y-nya ya. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk matriks, matriksnya menjadi apa? Jadi nanti A aksen itu X aksen, Y aksen itu akan sama dengan, iya, ada 1, 0, 0 min 1 dikali dengan X, XY. Ini matriksnya. Jadi kalau kita kalikan, ini nanti hasilnya sama dengan ini. X, negatif Y. Ini untuk matriks direfleksi terhadap sumbu X. Nah, sekarang yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Berarti yang tegak ya. Nah, di sini Ibu ambil titiknya ada titik B. Titik B itu 5,2. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, di mana dia letaknya, sama seperti tadi. Kalau kita cerminkan, artinya jaraknya sama dari benda ke cermin, cermin ke benda. Nah, berarti di sini kita lihat cermin ke dari benda ke cermin jaraknya berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti dari cermin ke bendanya juga harus 5. Oke, berarti di sini kurang ya. Untuk tambahin dulu. Sini ada min 4, min 5. Berarti 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jaraknya sama ya. Berarti nanti hasil pencerminannya itu ada di titik ini. Berapa koordinatnya B aksen? Ada min 5,2. Nah, bisa kalian lihat apa yang berubah? Ya, yang berubah adalah koordinat X-nya. Yang awalnya di kanan berubah jadi kiri, yang positif jadi negatif. Yang berubah adalah X-nya. Maka bisa kita simpulkan jika ada B, X, Y itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Hasil bayangannya apa? Iya, hasilnya min X, Y. Atau dalam matriks bisa kita tuliskan X aksen, Y aksennya itu hasilnya ada min 1, 0, 0, 1 dikali dengan X, XY. Nanti hasilnya ini. Nah, ini untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Atau sumbu Y itu nama lainnya apa? Iya, nama lainnya adalah garis X sama dengan 0. Nah, ini untuk pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang harus kalian ingat itu adalah bentuk yang berubah apa dan matriksnya. Nah, ini untuk pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk refleksi selanjutnya, di sini ada refleksi terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K, di mana H dan K ini adalah sebuah bilangan. Nah, karena di sini Ibu mempersingkat waktu, jadi kita langsung saja masuk ke rumusnya ya, atau bentuk matriksnya. Jadi kalau untuk refleksi terhadap garis X sama dengan H, jadi kalau misalnya ada titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya bagaimana? Iya, bayangannya nanti akan berubah menjadi A aksen, koordinatnya itu ada 2H dikurang X, Y. Jadi yang berubah di sini adalah apanya? Iya, komponen suku X-nya ya yang berubah. Atau kalau dalam bentuk matriks bisa kita tulis XY sama dengan nanti ada min 1, 0, 0, 1 dikali XY itu ditambah 2H 0. Nah, ini untuk bentuk matriksnya. Jadi
di sini tidak Ibu kasih penjelasan bagaimana memperoleh ini karena kita mau mempersingkat videonya. Langsung saja ini bentuk refleksinya. Nah, ke contoh soalnya. Sekarang di sini ada titik A dengan koordinat 1,3 dicerminkan terhadap garis. Nah, ini garis apa namanya? Iya, karena dia melewati sumbu X. Nah, di X berapa? X 4. Berarti di sini adalah garis X sama dengan 4. Nah, maka bagaimana dengan bayangannya? Nah, di sini bisa kita lihat jarak A ke cermin itu berapa? 1, 2, 3. Berarti nanti dari cermin ke bayangan itu ada 1, 2, 3 juga kan? Di mana koordinatnya? Di aksen ini ada di 7,3. Kalau dengan gambar langsung memperoleh. Nah, bagaimana menggunakan ini? Iya, kalau menggunakan ini berarti kita bisa langsung masukkan A itu tadi 1,3 dicerminkan dengan M sama dengan X sama dengan 4. Ya, garis X sama dengan 4. Berarti A aksennya masukkan 2H. Hanya berapa? Iya, hanya 4. 2 kali 4 dikurang X-nya berapa? Iya, X-nya 1, Y. Y-nya tetap ya di 3. Berarti hasilnya nanti ada 2 kali 4, 8 kurang 1, 7,3. Di sini juga 3. X-nya 3 ya. Nah, sama nggak? Iya, sama. Nah, atau kalau dengan cara matriks, berarti tinggal kalian masukkan aja. Di sini X aksen, Y aksen, sorry. Berarti tinggal masukkan X, Y-nya berapa? Nanti jadinya X aksen, Y aksen. Ada min 1, 0, 0, 1. X-nya 1, 3 ditambah 2 kali 4 sama 0. Nah, ini dikalikan. Hasilnya min 1, 3 ditambah 8, 0. Min 1 tambah 8 berapa? Iya, 7. 3 tambah 0, 3. Sama ya? Oke, nah ini dengan cara matriks. Kalau dengan gambar bisa seperti ini. Ini untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan. Oke, yang kedua, di sini ada refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Langsung saja untuk bentuk mendatarnya ada B, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, maka hasilnya nanti ada B aksen, jadinya X, 2K dikurang Y. Nah, kebalikannya. Nah, atau dalam bentuk matriks bisa kita tuliskan B aksen, X aksen, Y aksen itu sama dengan 1, 0, 0 min 1 dikali XY ditambah 0, 2, 2K. Nah, ini untuk yang terhadap garis Y sama dengan K. Nah, langsung saja di sini contohnya ada titik B. Koordinatnya 6,3. Akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan berapa? Dilihat garisnya melalui Y di min 1. Berarti di sini garisnya Y sama dengan negatif 1. Nah, bagaimana hasil bayangannya? Sama seperti tadi, kita lihat jaraknya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ya. Dari benda ke cermin berarti bayangannya juga 4. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, di mana letaknya? Ya, di sini. Berarti bayangannya ada di B aksen itu 6, negatif 5. Nah, yang berubah Y-nya kan? Nah, kalau kita cari dengan cara ini, bagaimana hasilnya? Coba kita lihat. Berarti ada B, itu koordinatnya 6,3 dicerminkan terhadap M, Y sama dengan negatif 1. Maka bayangannya itu menjadi 6, X-nya tetap X ya, 2K. Berarti 2 dikali K-nya negatif 1
dikurang berapa? Ya, dikurang Y-nya tadi 3. Berarti hasilnya ada 6, min 2, min 3. Berarti ada 6, min 5. Sama? Iya, sama. Nanti dengan cara yang sama seperti A tadi, kalian bisa cari dengan menggunakan matriks apakah hasilnya juga sama untuk pencerminan terhadap Y sama dengan K. Apakah hasilnya sama?